Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu, mari siapkan kehidupanmu. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang sangat suci. Terima kasih Tuhan. Hampiri tahtanya yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud nyatakan lebih lagi Tuhan. Amin. Kau Allah yang kudus,
kami puja, Engkau kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Engkau pujian syukur kami Tuhan. Hanya layak bagimu, hanya layak untukmu Tuhan. Haleluya, Engkau kudus Tuhan, Engkau suci, sebab Engkaulah Raja kami yang menebus hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang benar, Engkau juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu ya Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi memuji Tuhan, kami akan bersorak-sorai untuk Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata atas tempat ini Tuhan, menjamah kami setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mau bersyukur pada pagi hari ini karena kita punya Raja yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab segala pujian hanya layak bagi Yesus. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Ayo berjalan
berkuasa atas seluruh bumi. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, sebab Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Benar, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Dalam hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan saudara. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
bersama-sama. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah semua memuji nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kita menyatakan bahwa Dia Allah yang benar-benar setia dalam kehidupan kita. Sungguh besar Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Janji-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
pada janji setiamu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh sampai dengan titik ini tangan Tuhan tidak pernah lepas menopang, menuntun, bahkan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya ya Tuhan, Engkau masih belum selesai dengan kami. Engkau akan terus berkarya di sepanjang kehidupan kami, sampai setiap rencanamu yang indah lagi besar itu boleh terjadi di dalam dan melalui hidup kami. Bapa, saat ini kami terbuka di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati kami sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siapkan hati kami untuk kami mendengar setiap pesan yang penting dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi ini kembali bisa melayani dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya mau memberi judul firman Tuhan pagi ini dengan judul memuliakan Allah, ya, memuliakan Allah. Nah, mari saudara kita akan melihat sama-sama gambar besarnya terlebih dahulu ya. Agendanya Allah itu seperti apa sih, ya. Nah, pertama saudara, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kita bahwa Allah itu mulia. Ya, Allah itu mulia. Itu berarti bahwa Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu sempurna. Ya, pada dirinya. Saudara. Nah, Allah yang sama, Dia memutuskan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, ini adalah keputusan daripada Allah. Kalau tidak, maka kualitas kemuliaan Allah itu melekat pada diri Allah dan kita nggak pernah tahu kemuliaan Allah itu seperti apa. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, ada banyak cara, saudara, ya. Allah menyatakan kemuliaannya itu melalui ciptaan, ya. Alkitab katakan langit menceritakan kemuliaannya, saudara. Melalui pemeliharaan alam semesta ini, Allah menyatakan kemuliaannya. Melalui diri kita manusia, saudara, karena kita menyandang gambar Allah pada diri kita. Maka terlepas kita mau memandang rendah atau kita minder, tetap saja saudara, diri kita ini memancarkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita sering kali terheran-heran ya. Ada orang-orang yang begitu talented dalam banyak bidang saudara. Semua punya talent ya. Tetapi ada orang-orang yang memang saudara dalam bidang musik, seni, dalam berbisnis, dalam berkomunikasi saudara, ada orang-orang yang sungguh hebat, ahli dalam bidang tersebut. Itu pun juga mempermuliakan namanya. Nah, karena Allah yang mulia, Dia memutuskan untuk menyatakan kemuliaannya melalui berbagai macam cara. Itu sebabnya Allah juga mengharapkan kita manusia untuk merespon penyataan kemuliaan Allah itu, saudara. Nah, ini bagian kita. Kita akan sama-sama membahas. Seharusnya melalui hidup kita bisa mempermuliakan namanya.
Dan saudara, ini yang luar biasa, ketika kita merespon, kita dipertemukan dengan Kristus oleh Allah, maka Allah kemudian berbagi kemuliaan dengan kita. Bukan hanya dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, tetapi bahkan di dalam kekekalan. Itu sebabnya Alkitab katakan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan segala kemuliaan bagi Allah. Amin. Amin, saudara. Nah, pagi ini kita akan fokus pada respon kita ya. Memuliakan Allah itu dalam pengertian apa sih? Ya, saya mau menyampaikan 3 dimensi, 3 unsur memuliakan Allah. Saudara, pertama memahami, kedua mengalami kemuliaan Allah, ketiga menunjukkan kemuliaan Allah. Bisa sama-sama katakan? Memahami, mengalami, lalu menunjukkan. Mari sama-sama kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, memahami terlebih dahulu, saudara ya. Saya mengutip perkataan dari Walter Kaiser, seorang ahli perjanjian lama. Saudara, beliau mengatakan bahwa kemuliaan itu adalah sebuah istilah khusus ya, yang muncul di sepanjang Alkitab kita. Kemuliaan Allah ya, yang menggambarkan hadirat Allah yang nyata dan aktif. Saudara perhatikan di sini ya, pertama-tama kalau kita bicara mengenai kemuliaan Allah, pertama bicara soal hadirat Allah. Ya, ketika Allah hadir, karena kemuliaan itu milik Allah, maka selalu akan memancarkan kemuliaannya. Dan perhatikan saudara, Kaiser menambahkan di sini setiap kali Allah menyatakan kemuliaannya, maka dia pasti, ya, pasti saya garis bawahi ini, dia akan mengerjakan sesuatu. Maka tidak mungkin saudara ya, kalau kita mengklaim Allah itu hadir dalam hidup saya, tapi kok gak pernah berubah kehidupan kita. Kok kita gak pernah melihat karya-karyanya yang nyata dalam hidup kita. Maka dipertanyakan di situ, apakah Allah benar-benar hadir dalam hidup kita. Sebab kalau Allah hadir, dia pasti nyata, dia pasti aktif mengerjakan perkara-perkara besar yang dia kehendaki untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin, saudara. Jadi lebih daripada hanya sekedar, saudara, seperti kalau kita berkumpul seperti ini, pemimpin pujian katakan mari kita beri kemuliaan kepada Allah, lalu kita tepuk-tepuk tangan. Nah itu kalau kita pahami kemuliaan Allah dalam pengertian yang secetek itu, saudara, maka kita gagal memahami pemahaman yang utuh ya tentang kemuliaan Allah. Lebih besar daripada itu. Dan saya mau katakan kepada kita ya, waktu kita tepuk tangan memberi kemuliaan kepada Allah, kita nggak nambahi kemuliaan buat Allah loh. Allah itu sudah mulia dan kemuliaannya itu sempurna, maka nggak bisa tambah, nggak bisa kurang. Dia sudah mulia, dan kalau kita memuji Dia, sesungguhnya kita nggak nambahi kemuliaan, tetapi kita merayakan kemuliaan. Saudara. Nah itu pemahaman ya. Kita sudah selesai di bagian yang pertama, memahami apa arti kemuliaan Allah. Mari kita lanjut saudara, sekarang yang kedua, mengalami kemuliaan Allah. Kalau memahami itu di sini saudara, kalau mengalami itu di hati, dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Hadirat Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Saya mau ajak
membaca beberapa ayat saudara dalam hal ini ya. Mari kita melihat sama-sama di dalam Injil yang keempat, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya kira kita semua akrab ya dengan Injil Yohanes, dan kalau saudara membaca Injil Yohanes dengan cermat, maka saudara akan menemukan ada 7 tanda mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Sebenarnya lebih, tetapi menurut pertimbangan beliau 7 itu cukup untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Anak Allah itu sendiri. Dan ini adalah tanda yang pertama ketika Tuhan Yesus hadir di pernikahan di Kana. Mereka kekurangan anggur, lalu Yesus mengerjakan mujizat, air berubah menjadi anggur. Sekali lagi saudara ya, kalau Allah hadir, perkara besar terjadi. Bisa katakan amin saudara. Ini yang pertama. Lalu kita pindah yang kedua saudara. Mari kita akan lihat sama-sama ya. Saya akan langsung ke ujung saja. Ya, tidak usah satu persatu kita melihat. Ya, Yohanes pasal 11 ini tanda yang terakhir saudara. Terkait dengan kebangkitan Lazarus ya. Masih ada tanda-tanda yang lain. Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta dan seterusnya. Ada 7 saudara. Dan ini yang terakhir. Perhatikan, saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan, sekali lagi, kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Saudara, saya kira membaca ayat-ayat yang seperti ini tidak usah ditafsir macam-macam saudara. Jelas sekali kita boleh dan seharusnya mengambil kesimpulan bahwa ketika Allah menyatakan kemuliaannya, maka perkara-perkara ajaib, perkara-perkara adikodrati akan dinyatakan di dalam kehidupan seseorang yang dijumpainya. Tetapi saudara, saya ingin memberi catatan karena ini seringkali di-push terlalu jauh ya. Seringkali kita semua dalam tradisi Pentakosta karismatik, seringkali kita memahami pokoknya kalau Tuhan hadir pasti mujizat terjadi. Jadi kekristenan kalau tidak ada mujizatnya itu kekristenan yang palsu. Apakah demikian, saudara? Nah, sebelum kita ke sana mengambil kesimpulan seperti itu, mari saya ajak kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan apa saudara? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara,
Betul sekali Allah hadir, mujizat nyata yang mustahil bagi kita dikerjakan oleh Allah karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu betul, tetapi itu baru satu sisi. Nah, harus ditambahkan sisi yang lain supaya kehidupan kekristenan kita jadi seimbang. Bahwa ketika Allah menyatakan kemuliaannya, perhatikan ini saudara. Ini yang akan terjadi. Allah akan mengubah kehidupan kita. Makin hari makin serupa dengan gambar putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, ini bahayanya saudara ya, kalau kita hanya tekankan sisi adikodrati terus, lalu kita gagal untuk melihat sisi yang lain. Saudara, biasanya kita sering merasa bersalah. Apa yang salah dengan aku ya? Yang lain terima mujizat kok aku enggak? Apa yang salah? Apa ada kutuk keturunan dan seterusnya. Lalu pelepasan macam-macam itu saudara. Tetapi kalau kita gandengkan keduanya, betul perkara-perkara adikodrati terjadi. Tetapi Allah juga memproses kehidupan kita dan seringkali ini sifatnya senyap. Tidak seperti mujizat selalu mendatangkan aplaus, selalu mendatangkan kekaguman. Tetapi banyak kali saudara ketika Allah mengerjakan karakter kita, orang gak lihat, kita bahkan juga gak sadar. Tetapi ketika kita menoleh ke belakang, wow, rupanya Tuhan sudah kerjakan hidup saya dengan luar biasa. Dulu saya ngamuan, sekarang tambah ngamuan. Sekarang kok saya jadi sabar sih. Dulu saya sangat emosional. Sekarang saya bisa menguasai diri saya dengan baik. Dulu saya pelitnya minta ampun. Sekarang tambah pelit. Jangan dong. Nah, ini saudara, celakanya kita seringkali berpikir kalau nggak ada mujizat, padahal saya menghadapi persoalan besar, lalu kita pikir Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah nggak peduli dengan saya. Ini celaka saudara. Tidak demikian. Perhatikan ayat tadi. Kita memancarkan kemuliaan Allah ketika Allah menggarap kehidupan kita. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan percayalah ini saudara, kalau saudara nanti ketemu dengan Allah ya, nanti jangan sekarang. Muka dengan muka dan saudara bertanya, sesungguhnya Tuhan, menurut Tuhan apa sih yang terbaik dalam hidup saya? Maka Tuhan akan mengatakan, ketika engkau mengalami transformasi, hidupmu makin serupa dengan gambar putraku yang tunggal, Yesus Kristus. Kadang kita salah berpikir saudara ya, yang terbaik itu kalau aku, ini sekarang banyak ini ya, muncul di mana-mana yang namanya healing movement. Gerakan kesembuhan ilahi, tidak ada yang salah. Tetapi jangan hanya menekankan satu sisi. Bahkan saya mau mengatakan ya, kalau kita ditanya mana yang harus diprioritaskan, maka bukan perkara-perkara adikodrati, tetapi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itulah yang sesungguhnya harus kita kejar. Lalu boleh enggak Pak, kalau saya lagi sakit saya minta kesembuhan dari Tuhan, boleh enggak? Minta mujizat dari Tuhan, boleh enggak? 100% boleh. Musa pernah memohon kepada Allah, show me your glory, O God.
tunjukkanlah kemuliaan-Mu itu. Tetapi catatannya adalah bahwa bagaimana kemudian Allah menyatakan kemuliaannya itu ada di dalam kedaulatannya. Kalau Tuhan gak nyatakan mujizat pun, sesungguhnya Allah itu nyata dalam hidup kita. Dan banyak kali itu terjadi secara senyap. Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya, saudara ya. Kira-kira hampir 5 tahun yang lalu ya, pada saat Paskah. Saya merayakan Paskah dengan cara yang berbeda karena waktu itu saya terbaring di rumah sakit. Ya. Jadi ceritanya satu saat itu tahu-tahu dada saya ini mengalami sakit yang luar biasa ya. Satu kali saya jemput putri saya, anak perempuan saya habis ikut pesta ulang tahun temennya. Ya, lalu di jalan saudara ya, tahu-tahu dada saya sakitnya luar biasa. Seperti diduduki gajah. Jadi akhirnya saya menepi, lalu karena sakit yang luar biasa itu saya pegang setir mobil itu dengan kencang sekali dan keringat bercucuran, tidak ada yang kering lagi kaos saya. Pergi ke dokter, dokter katakan ya asam lambung. Kasih obat 2 putaran, ya nggak sembuh saudara. Karena tidak tepat sasaran. Nah satu saat saya melayani di Batam. Dan sakit itu muncul kembali sampai saya ingat waktu saya mau pulang di kamar hotel sampai saya guling-guling di lantai. Saking sakit. Lalu saya jumpa dengan seorang bapak ya. Dan dia mengatakan, Pak kita langsung ke Singapura aja. Deket kan, sudah tinggal naik ferry saja. Tapi saya bilang saya gak bawa paspor loh Pak. Oke kalau gitu Bapak pulang dulu, nanti kembali sama istri saja. Supaya kalau ada apa-apa ya bisa langsung ditangani. Oke akhirnya ya beliau mendesak saya terus. Akhirnya betul saudara saya balik sini, lalu balik Batam lagi. Dan akhirnya beliau aturkan semuanya di Singapura saudara. Ya jadi menurut beliau sarannya ini pokoknya diasumsikan jantungnya Bapak aja yang masalah. Kalau itu jantung kan kalau nggak cepat ditangani bahaya. Ya. Nah, baik Pak, saya pokoknya nurut aja, saya seperti lembu yang dibawa kemana saya nurut Pak. Oke, ya akhirnya cek di sana saudara, waktu treadmill itu baru sebentar saja itu dokternya langsung angkat tangan, stop. Waduh tambah deg-degan saya saudara. Waduh ada apa itu? Ya. Lalu beliau katakan kepada saya pada saat konsultasi, Anda ini mengalami LIVT, yaitu masalah kelistrikan di bagian kiri dari jantung saya. Penyebabnya bisa macam-macam. Ya, dan dia lusa itu akan ke Inggris untuk memberikan kuliah. Jadi kalau mau besok langsung dicek ada apa, lalu kemudian kalau mau ya langsung tindakan. Ya, dan betul saudara ya waktu dicek ternyata ada penyumbatan di bagian kiri depan LAD saya itu 95%. Ya saya kaget luar biasa karena ya selama ini saya olahraga rutin makan lihat saya kan cukup ramping ya, begini saudara. Kok iso jantungan begitu? Ya tapi itu kenyataannya saudara. Nah tetapi masalahnya di bagian yang bermasalah itu, yang tersumbat itu agaknya nggak wajar gitu ya, sulit posisinya sehingga akhirnya tidak bisa dipasang ring, hanya ditiup saja ya dengan menggunakan prosedur DEB itu ya, drug eluting balloon ya, ditiup lalu tinggalin obat saudara. Dan setelah itu dilakukan, saya tidak pernah lagi merasa gangguan apapun dengan jantung saya. Waktu terus berjalan, nah sekarang kan sudah hampir 5 tahun. Lalu saya cek rutin ya ke dokter, beberapa dokter di sini. Dan mereka katakan Pak ini karena hanya ditiup Pak, ini waktunya untuk evaluasi.
Ya, dan saya kemudian dikenalkan oleh seorang dokter di Surabaya, dan dialah yang menjelaskan, karena waktu di Singapura nggak dijelaskan secara tuntas ya. Lalu dia katakan, Pak, sebenarnya masalah Bapak ini nggak biasa. Ya, biasanya orang itu cabangnya cuma 2, Bapak ini 4. Nah itu sebabnya kalau satu ditindak, yang lain ini harus diamankan. Lalu saya tanya, diamankan bagaimana? Ya entah ditiup 2 atau 3, lalu kalau pasang ring juga mungkin akan lebih dari 1. Waduh, saya bilang tambah mumet ini saudara. Saya turun, saya tanya kira-kira biayanya berapa? 1 ring 95 juta. Nanti untuk mengamankan kan plus lagi, belum perawatannya dan sebagainya. Waduh, kok jadinya bengkak begini ya. Oh, saya pulang mikir-mikir macam-macam ya. Lalu satu saat saya setengahnya iseng sih saudara, saya tanya kepada dokter ini, saya WA, Dok, saya terus terang kesulitan biaya, saya ada sedikit asuransi tapi gak bisa cover semua, ya mungkin hanya 1/3 atau kurang dari 1/3. Jadi apakah bisa saya ditindak di rumah sakit yang lain supaya mungkin lebih murah dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, akhirnya beliau katakan begini, Anda punya BPJS enggak? Ya, saya katakan saya punya. Ya. Oke, kalau gitu nanti saya aturkan, saudara. Nah, beliau menjawab WA saya itu kemudian tidak ada kabar apa-apa saudara, sampai lama. Ya. Dan ada 3 orang teman saya yang mengatakan kepada saya, Pak Surono kalau ada masalah jantung lagi tindakan, telepon saya Pak. Jangan lupa, tidak usah sungkan, telepon saya akan cover semua. 1 orang. Orang yang kedua katakan begini kepada saya, Pak Surono jangan takut, kalau ada masalah dengan jantung lagi mau ditindak di mana? Surabaya, Singapura, Pineng, silakan saya aturkan. 2 orang mengatakan begitu. 1 lagi saudara, beliau juga katakan hal yang sama. Kalau kurang Pak Surono telepon saya saja. Aman Pak pasti. Ada 3 orang yang bersedia dengan kemurahan hatinya mau menolong saya. Tetapi malam hari itu saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, saya nggak mau ngerepoti 3 orang ini. Saya nggak mau mengandalkan manusia. Saya mau belajar untuk memandang kepada Tuhan saja. Doa yang singkat. Gak lama kemudian saudara, saya dapat telepon. Rupanya dari Surabaya. Saya pikir siapa ini ya, saya angkat. Ternyata itu suster dari rumah sakit. Pak, Bapak berangkat dari Selasa, tindakannya Rebo, Kamis pulang. Loh, bagaimana caranya ya? Saya ini warga Malang. Sudah Pak, nanti diaturkan oleh dokter. Ya, yang Bapak pergi ya, Dokter Samuel namanya. Saya terus terang pada waktu itu bingung, nggak percaya, ya pokoknya pikiran macam-macam. Tapi saya percaya saja ini betul-betul jalan Tuhan ya. Akhirnya betul saudara, Selasa saya berangkat masuk ke IGD, tidak tahu apa-apa. Bayangkan IGD tempatnya orang-orang yang ya darurat lah ya. Saya lihat sebelah saya, aduh anak kecil yang sudah susah sekali nafas. Saya lihat sebelah saya lagi saturasinya tinggal 35. Saudara, saya tunggu di tempat itu melihat begitu banyak penderitaan. Dari jam 3 sampai 11 malam saudara. Tapi akhirnya pintu terbuka, saya masuk ICU malam itu. Dan betul saudara, hari berikutnya saya ditindak. Dan hasilnya semua baik, tidak perlu pasang ring. Semua baik saudara. Bahkan saya menikmati teknologi FFR itu yang sekarang jadi golden standard ya untuk tahu jantung itu, untuk mengukur aliran darah itu ya,
ke seluruh jantung itu. Dan semua dinyatakan baik. Kamis saya pulang tanpa membayar 1 rupiah. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya mengalami kemuliaan Tuhan ini komplit, saudara. Ada prosesnya, juga ada hal-hal yang di luar nalar pikiran saya. Saya percaya, saudara, kalau kita hanya melihat kepada Tuhan saja, bersandar kepadanya, maka Tuhan tidak akan pernah menunda untuk berkarya dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, menunjukkan kemuliaan Allah. Showing, seeing, savoring, and showing. Mari kita melihat Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini yang kasat mata, yang kelihatan mata. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini yang tidak kasat mata. Saudara, jadi ingatlah ini setiap kali Allah menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, apakah itu yang adikodrati ataupun proses dalam hidup kita, Tuhan mau supaya itu enggak berhenti di situ saja. Kita harus menjadi channel-channelnya Allah, menjadi agen-agennya Allah untuk pada gilirannya memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Melalui apa? Tuhan Yesus katakan, melalui perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini bisa macam-macam, saudara ya. Tapi saya mau tambahkan 1 ayat supaya kita dapat pemahaman yang utuh. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, saudara. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, kaget sekali ketika membaca ayat ini, ternyata hal-hal yang kecil, sekecil makan, minum, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita ini bisa apa saja, bisa daftarkan macam-macam aktivitas dari yang kecil sampai yang besar. Itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah, saudara. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya tahu ada 2 toko. Satu bukan punyanya orang Kristen, lainnya adalah punyanya orang Kristen, saudara. Kalau saya pergi ke tempat toko yang punyanya orang Kristen, katanya yang punya diaken. Saya rasa-rasanya itu pengen cepat keluar, pengen cepat pulang. Kalau gak terpaksa saya gak mau ke situ. Kenapa? Itu pelayannya semua itu mukanya itu nyurem, mencucu semua, kalau ngelayani enggak enak belas. Sementara yang bukan Kristen, saudara ya, saya pernah 1 kali mau beli sayur, apa itu, hidroponik gitu ya. Waduh, maaf sekali Bapak, sayurnya lagi habis. Apa Bapak mau saya saya catat, nanti kalau pas ada saya bisa telepon atau saya WA. Coba saudara, yang satu melayani dengan sangat buruk padahal orang Kristen, yang lainnya melayani dengan begitu baik padahal dia bukan orang percaya. Menyedihkan sekali, dan mari kita semua mencatat ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, apapun itu, entah akan mempermuliakan Allah atau tidak. Ya,
baru-baru ada teman saya katakan, gak maulah kalau pergi-pergi sama dia, kalau mesong-mesong, ngisin-ngisin. Loh kenapa? Kalau mesongan itu loh, sudah bawa plastik. Maksudnya apa? Saudara, di situ makan sudah, lalu sudah begitu, tolah-tolah dulu, masuk ke plastik, bawa pulang. Lah, saudara kira-kira ngisin-ngisini enggak itu? Bukan hanya ngisin-ngisini keluarganya, ngisin-ngisini Tuhan. Coba saudara, koyo gak pernah mangan nih. Ya, saudara, mari kita ingat ini. Apapun yang kita lakukan, sekecil makan minum, itu bisa memuliakan nama Tuhan. Saya mau tutup dengan perkataan Blaise Pascal, seorang ilmuwan ahli filsafat, hobinya matematika. Saya paling benci dengan matematika, ini hobinya matematika. Dari abad 17 beliau mengatakan perkataan yang sangat indah ini ya. Ketika dia bertobat, dia mulai belajar teologi. Beliau katakan ini, Tuhan tolonglah aku untuk melakukan hal-hal besar seolah-olah itu adalah hal-hal kecil. Kenapa? Karena aku melakukannya dengan kuasa-Mu. Jadi gak ada kesombongan. Dan melakukan hal-hal kecil yang kelihatannya remeh-temeh, makan, minum, jaga kesehatan, seolah-olah itu adalah hal-hal besar. Kok bisa? Jawabannya, karena aku melakukannya dalam nama-Mu. Saudara, sebenarnya apa yang kita lakukan, itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang melihat kita. Itu sebabnya orang percaya itu seperti etalase itu ya. Yang tembus pandang. Entah Tuhan melihat kemuliaan Allah, atau sebaliknya orang akan mengatakan, oh orang Kristen koyok ngono toh, dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama, kita mohon Tuhan yang menolong kita, amin. Saudara, kita lemah, seringkali egois, tidak mau tahu. Kiranya Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus menolong kita untuk sepanjang hidup kita. Komitmen kita tahun ini, saudara ya, saya mau mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saudara. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Nyanyikan pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kemuliaan
sungguh Tuhan, pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Oh, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada ambil waktu sejenak, bawa hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepadanya, dan Dia akan mengurus hidupmu dengan baik. Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, mulialah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah hadir dalam hidup kami melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami tidak lagi sama. Kami yang kehilangan kemuliaan-Mu, sekarang Engkau pakai untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong kami, tolonglah kami. Kami lemah, kami terbatas, kami seringkali gagal ya Tuhan. Tapi kami percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, hidup kami akan mengagungkan, meninggikan, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Mari semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Allah yang besar.
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.